Fighter-fighternya udah banyak pengen kontes. Om, kita ketemu lagi nih Om ya. Oh iya, terima kasih udah ketemu lagi. Kebetulan ini masih banyak nih teman-teman kita yang masih mau belajar pandan ya Om. Tapi makin kesini nih, kayaknya nih pertanyaannya makin yang agak mendetail nih Om. Iya, nggak apa-apa, seru. Agak mendalam nih soalnya nih. Tapi beberapa juga banyak yang pemula sih yang masih mau belajar nih Om. Pertama dia menanyakan bedanya betik kasar dengan betok kecil. Betik kasar sama betok kecil, visualnya sebenarnya hampir sama. Nggak 11-12, nggak jauh beda. Cuman paling kalau betik kasar nih posisinya. Betik kasar itu bisa kita bikin, dalam arti bikin melalui gosokan. Yang tadinya sisiknya gede-gede, alur kanan kirinya agak timpang sebelah atau gimana, kita gosok, kita repair biar sama rata. Biasanya ujung-ujungnya kan jadi seakan sama ya. Orang banyak bisa bilang betik kasar. Bedanya sama betok kecil, dengan komposisi sisik yang sama, betok kecil itu dibilang betok kecil, dia ujungnya nggak kepotong Mas. Jadi masih ada kembang. Ujungnya nggak kepotong? Ujungnya nggak kepotong, karena nggak ada resize biasanya. Oh justru biasanya nggak ada resize ya? Nggak ada resize, dia nikmatin apa yang udah ada. Kalau di resize kan ujungnya otomatis nggak ada kembang. Dia kena potong. Rata. Kalau betok kecil ada kembang. Ada contohnya saya? Ini betok kecil nih. Mana ya? Oh, oke. Ini betok kecil nih. Iya. Ada kembang. Betoknya kecil-kecil. Dia tetap punya kembang. Hampir ya kalau betok normal kan betok gede kan kayak gini. Iya. Nih, ya kan? Iya. Ini betok gede normal, bukan lobster ya. Ini betok gede. Ini betok kecil. Iya. Nah, sama betik kasar nggak jauh beda sebenarnya. Atau mungkin yang lebih ini lagi, ini kan kasar Mas. Iya. Kan hampir sama. Perbedaannya cuma dia di sininya ada kembang, di sininya dia kepepet, kepotong. Tapi kasar-kasar, sama-sama sisi kasar. Betok kecil, betik kasar. Betok kecil punya kembang, betik kasar. Saya biasanya orang dipepet. Ujungnya kena resize. Tapi yang tanpa di resize pun udah ada banyak. Ujungnya itu yang mana sih Mas? Ini ujung-ujung sisiknya Mas. Ujung-ujung sisiknya. Nih. Ini betik kasar nih. Ini salah satu betik kasar bagus saya. Nih. Tuh lihat tuh. Dia bekas saya resize. Ujung-ujungnya jadi rata. Beda ya Mas. Jelas beda. Kasarnya sama. Yang satu punya kembang, ini betok, ini punya kembang. Yang ini rata. Karena proses resize, kepotong. Nah ini dia tanya lagi, membedakan antara betik dan kutu air Om. Betik dan kutu air. Saya nggak tahu nih, betik halus atau betik aja nih. Betiknya mungkin kalau betik biasa, Ya betik biasa mungkin. betik biasa kelihatan Mas bedanya sama kutu air. Tapi kalau betik halus yang kadang suka rancu. Oh ya, mungkin betik halus dengan kutu air kali. Ya karena kalau betik halus ada yang memang dari bahannya dia betik halus tapi bukan kutu air, tapi bukan udah proses ya. Oke. Sama betik kalau kutu air memang awalnya sisiknya halus, lembut, renggang-renggang. Oke. Tapi nggak harus kecil-kecil ya Mas ya. Oke. Salah satunya kenapa bikin kelas kutu air itu ketika kita nemuin banyak sisik rapi. Sisik rapi ini halus-halus, lembut-lembut. Tapi nggak menang karena posisi sisiknya renggang sedikit antara satu sama yang lainnya. Dia kalah ketimbang sisik yang benar-benar rapet. Padahal sama-sama betik. Pada dasarnya intinya kita dulu bikin kelas kutu air tuh itu.
buat pemisah antara betik yang rapet sama yang betik yang renggang. Kita namain kutu air, tapi bukan berarti kutu air itu yang memang harus sisiknya kecil-kecil, enggak. Jadi bukan ukuran kecil-kecil? Bukan. Dia renggang. Renggangnya berarti ya? Renggangnya. Betik, halus, tapi bukan nggak bisa. Biasanya kalah kalau disandingin sama yang betik halus buat kontes biasa. Ada contohnya, Mas? Ini kutu air nih. Kebetulan kecil-kecil, tapi yang kasar pun bisa dibilang kutu air kalau sisinya renggang. Dia kristal, Mas. Ini kutu air. Kalau yang betik? Ini betik halus. Posisinya dia proses. Sudah bermetamorfosis secara sisik, udah kristal. Bisa nggak ini sama ini kan proses dari betik jadi betik kristal, hampir menyerupai kutu air. Bisa nggak disandingin sama ini main di kutu air? Oh bisa. Tapi ada tapinya. Ketika sama di meja juri nih, di meja kontes, biasanya yang sudah bermetamorfosis ini ada proses grepes sisik. Itu yang akan kalah poinnya ketimbang sama yang kutu air pecah serat, renggang tapi sisik segar. Nggak grepes ya? Iya. Kalau proses otomatis adalah grepesnya pasti. Sisik-sisik hancurnya itu walaupun renggang tapi nggak sempurna. Beda sama yang kutu air. Kutu air renggang hampir sempurna. Jadi kalau kutu air itu memang nggak terlalu banyak kontes yang mengadakan kategori tersebut ya, Bang? Iya, karena masih banyak orang yang belum tahu sih, Mas. Parameter kutu air itu sampai mana, betik halus sampai mana. Tapi kalau di pasaran kutu air tuh memang ada banyak juga, Mas. Ada juga, ya? Banyak yang jual, banyak. Tapi mungkin ada beberapa pedagang yang mungkin kurang tahu jadi dijualnya sebagai betik bilangnya. Iya, bisa. Aja ya. Bisa jadi. Kita kan bikin kelas itu semata-mata karena ada barangnya. Betul. Dengan harapan ada barang, ada diakomodir ke kontes, lebih daya minat orang belinya makin banyak. Kita pengennya sih pangsa pasarnya ke arah sana, Mas. Semua orang nikmatin jadinya, semua penjual. Satu lagi nih, Om. Membedakan antara betik lawas dan betok lawas, Om. Betik lawas, karena dua-duanya kan udah metamorfosis semua tuh. Iya, video-video sebelumnya juga pernah udah diomongin ya, betik lawas sama betok lawas. Bukan lumut ya, ini ngomongin lawas. Saya ada contohnya, nih biar langsung aja. Nih, betok lawas, grepes. Posisinya sisiknya betok tapi grepes ya. Warna nggak naik. Adapun naik cuman sebatas sampai ke warna kayak gini nih, warna semu. Dia nggak bisa naik lumut. Kalau warnanya udah kencang ke lumut, dia berarti harus pindah kelas mainnya di lumut lawas. Jadi sebatas warna dia nih. Ini contoh warna lawas, sisiknya grepes kayak gini untuk posisi betok lawas. Sebatas ini doang ya mewarnanya. Mungkin kalau untuk yang lebih grepes lagi, lebih kristal lagi, lebih bagus. Ini betik lawas, Mas. Bisa dibedain masih ya. Ini gede-gede betoknya, maksudnya berbentuk betoknya. Ini kecil-kecil betik. Sama-sama grepes. Sama-sama lawas tapi nggak naik warna ya? Nggak naik warna. Parameter naik warnanya mungkin ada contohnya cuman sebatas sampai sini. Parameter warna sisik betok lawas, betik lawas, warnanya cuma sebatas ini. Lewat dari sini dia harus main di beda kelas. Kalau tanggung ya berarti ada dua kemungkinan. Seandainya dia menang karena yang lainnya juga
warnanya udah naik, pokoknya pasti ada yang poin jeleknya. Nah Om, ini kan kalau untuk yang teman-teman seandainya ada yang mau ikut kontes nih, untuk membedakan ini kan kalau di kontes biasanya kan memang ada screening juri. Nah ya betul. Sebelum, kalau di kontes yang biasa kita buat, teman-teman bikin street pandan fighter, anak-anak Pandraw bikin screeningnya itu ada sama beberapa tim screening. Jadi bukan di juri screeningnya. Adapun juri screening itu biasanya proses kedua. Kenapa saya bikin yang screening bukan juri? Karena tugas juri itu nilai posisinya. Dia menurut saya dia nggak buat di event saya ya. Dia nggak berhak untuk, wah ini nggak bisa masuk kelas ini karena sudah ada yang ininya. Kalau memang nggak bisa ya berarti poinnya kalah. Untuk yang nentuin kita punya tim screening. Di mana tim screening itu ketika misalnya masalah ada buyer, ada fighter salah kelas nih, bisa dikonfirmasi dulu sama yang punya, jadi dia nggak rugi. Kalau posisinya udah sampai juri kan otomatis uang pendaftaran hangus, ngerugiin fighter dong. Kalau saya ada tim screening ngasih tahu, oh ini salah kelas, tukar kelas atau memang refund duit, uang nggak ada masalah. Sama-sama belajar sih mas. Oh ya, ini dengar-dengar katanya ada rencana mau kontes lagi atau gimana? Iya, saya nunggu perkembangan PSBB tanggal 4 apa tanggal 8 ya. Kalau nggak salah kan ada new normal. Kalau seandainya PSBB-nya diperpanjang, mau nggak mau kita pun akan nggak kontes dulu. Karena dari sekeliling ini kan memang nggak bisa dikasih izin untuk ada acara gede. Yang jelas untuk komunitas pandan, fighter-fighternya udah banyak pengen kontes. Ya sama lah kayak orang-orang pengen liburan. Untuk pandan sendiri banyak yang pengen kontes. Siapa tahu kan nanti kalau di lomba itu suka muncul batu-batu baru ya? Batu-batu baru pasti banyak karena range dari yang kemarin sampai sekarang udah terlalu jauh. Sedangkan batu banyak banget keluar. Dari mulai batu baru, batu rawatan, banyak keluar dari kemarin. Pasti banyak batu baru. Yang nggak menutup kemungkinan batu lamanya yang udah juara aja bisa kalah. Mungkin itu yang membedakan pandan dengan yang lain tuh, karena ada proses jadinya bisa keluar yang baru keluar. Kalau yang misalkan kontes batu lain kan ya emang batunya itu aja kan, nggak ada proses apa-apa gitu. Kalau yang saya lihat di pandan, kenapa hampir kebanyakan, kalau mau jenuh mungkin banyak juga yang jenuh ya. Tapi hampir 75% mereka nggak jenuh karena ada metamorfosis sisik, metamorfosis warna, ada batu baru yang bisa jauh lebih bagus lagi, atau bahkan batu baru jelek kita bisa bikin jadi bagus lagi. Tergantung, macam-macam faktor bisa mempengaruhi. Dan kemungkinannya banyak banget ya. Banyak banget. Yang juara nggak akan mungkin. Yang udah juara berkali-kali itu pasti juara, nggak akan mungkin. Pasti ada tumbang-tumbangnya, pasti keselip sedikit di satu event terus besoknya menang lagi, pasti ada. Nggak mungkin murni juara. Nah tapi justru dengan yang kata Mas, pandan itu uniknya metamorfosis, akhirnya di lomba kadang-kadang suka muncul batu-batu baru. Berarti kalau ada teman-teman yang punya batu juara terus, berarti itu udah sangat bagus berarti. Kalau sangat bagus banget. Terlebih, nah gini, cuman batu juara saya punya atau teman-teman punya batu juara, terus tiba-tiba nggak juara lagi, jangan minder, jangan pusing, ataupun bahkan nggak malas, nggak main lagi. Tapi kan batu itu berproses. Ketika dia di satu kelas nggak bisa, kan ada kelas lain. Batu itu pun bisa menuju ke arah selanjutnya, bisa dirawat lagi untuk main di kelas berikutnya. Selagi masa tenggang dia bisa belanja lagi atau bahkan off, mantau, nggak ada masalah. Yang penting pikiran kita nih di mindset jangan pernah negatif, positif aja terus, semuanya jalan. Apalagi kan proses hit itu keluarnya kita nggak tahu ya. Iya, benar mas.
tiap saat ada yang orang proses, oh ini ada lebih bagus lagi, lebih bagus. Iya, ada yang bagus, ada yang jelek. Udah bagus nih, ngerasa perfect. Udah ngerasa perfect, bermetamorfosis, kadang nggak jadi bagus. Bahkan bisa downgrade dari segi sisik ya kan ya. Yang tadinya rapet jadi ada kosongnya. Udah kita ngerasa, wah batu gue paling keren. Ada lagi. Ada lagi. Begitu seterusnya. Tapi juga jangan khawatir kalau misalkan nggak perlu ikut kontes, kalau hanya menikmati juga ya ada ini sendiri ya. Wah, lebih enak kalau nikmatin, Mas. Iya, bener. Biasanya mata penikmat itu lebih awas. Biasanya lebih canggih. Nih sekarang aku lihat nih Om, ada Spartak nih Om. Aku Oh. sering lihat nih banyak orang yang jual Spartak. Sebenarnya mungkin hubungannya dengan pandan, gunanya untuk apa sih Om sebenarnya nih? Biasanya ini kan kalau yang biasa umum orang jual di salon-salon kan buat mani-pedi ya. Untuk kuku ya? Buat kuku. Oke. Tapi ini ada yang kayak gini nih, saya biasanya buat batu nih, Mas. Oke. Buat batu. Dia ini ada yang segi kasar nih, kasar. Oke. Ini halus. Nah, mungkin orang mau tahu cara pakainya gimana Mas? Kalau yang kasar biasanya saya pakai buat leher. Ngebersihin leher, apalagi ini sangat ngaruh banget kalau misalnya kita lagi kontes. Oh, iketannya justru ya? Iketannya kalau yang kasar. Yang halus? Yang halus baru boleh buat batunya. Oke. Cuma biar lebih kelihatan kinclong aja. Fungsinya lebih berfungsi lagi kalau buat saya pribadi kalau mau kontes. Batu jadi bersih, iketannya bersih. Dan ini murah ya Mas? Berapa? Murah. Ada orang yang jual 15.000, 20.000, ada. Murah banget kok ini. Saya jual cuma 10.000 satu. Oke. Dan sebenarnya ini di salon ya adanya. Di alat-alat salon justru. Iya. Oke. Tapi memang mungkin ini yang emang buat batunya. Ada Atau- merek lain nggak sih Mas selain Spartak? Yang saya tahu cuma Spartak. Oh, Mas Spartak. Mungkin ada merek lain saya nggak ngerti. Oke. Dan sebenarnya bukan buat pandan juga ya? Iya, semuanya bisa. Alih guna kayaknya ini, Mas. Oke, Mas nih aku juga lihat nih batu pandan yang besar nih Mas, mungkin bisa dijelaskan karena saya Oh, baru ini? tahu. Iya, betul. Nah, Ini sempat ada kelasnya, namanya Pandan Monster. oke. Itu tahun-tahun berapa tuh Mas? Itu. 2 tahunan lalu itu masih banyak rame. Sampai sekarang pun mungkin masih banyak beberapa orang penikmat yang senang pakai pandan-pandan yang dimensinya di atas rudal dan babon. Oke. Dimensi ini di atas rudal dan babon. Entah itu dia dari segi lebar atau panjang disebutnya monster. Selama lebih dari dimensi rudal dan babon. Oke. Dan ini contohnya ya. Ini contohnya. Lebih besar dari ini tetap udah masuknya monster semua Monster, ya? iya. Monster. Yang sering dikenal itu ada satu komunitas di Bekasi namanya komunitas macan panjat. Hampir semuanya itu kebanyakan dari mereka seneng sama pandan monster. Dan mereka yang kemarin-kemarin lebih bikin booming pandan monster dari komunitas mereka. Ada komunitasnya juga ya? Komunitasnya tetap, tapi penikmatnya kebanyakan mereka senengnya yang pandan monster. Oke. Kalau ini apa nih Om? Betok Itu betok. dan ada combong ya? Iya, ada combongnya di tengah. Ini pakaian atau dijual mungkin? Nggak, ini mah simpanan aja, Mas. Oh, Pengen iya. punya-punyaan doang. Ini ketan apa nih Om? Gede banget. Itu iketannya tembaga dari Tangerang. Bedanya apa nih Om? Tembaga Apanya? dari Tangerang sama tembaga dari Oh, enggak sih, sebenarnya sama aja, cuman cuttingannya aja yang berbeda sama tekstur ininya. apa? Karena pengrajinnya beda? Atau? Iya, pengrajinnya beda. Oh gitu. Pengrajinnya aja beda. Ngaruh sama ini biasanya. Leher, cara buatnya, diameter jari, biasanya ada perbedaan. Ini tetap yang dilihat walaupun monster sisiknya juga ya Om? Harus bagus juga ya? Kalau untuk monster banyak penikmatnya, jadi yang penting gede biasanya. yang penting gede. Yang penting gede. Memang sih mau nggak mau kalau sisik yang bagus yang lebih dicari. Oke, betul. Gitu aja. Terakhirnya pasti ke sisik yang bagus sebenarnya. Cuman kalau untuk monster ini ya karena gedenya seru. Dan sebenarnya semua warna juga ada ya? Ada. Semuanya warna. Kan lebih keren lagi kalau posisi gede udah naik warna, udah berlumut. Wah, seru banget, Mas.